Ternyata prestasi dalam bidang olahraga tak hanya dimiliki oleh orang dewasa saja loh. Anak-anak pun sudah mulai mengukir prestasi dalam bidang olahraga semenjak usia dini. Siapa saja mereka? Shruti Pandey, anak berusia 6 tahun asal India ini telah menjadi pelatih yoga termuda di dunia. Di umurnya yang masih belia, Pandey telah mengajar orang dewasa di negaranya. Ternyata Shruti Pandey mulai belajar yoga semenjak usia 4 tahun. Dengan mengenakan legging putih dan t-shirt, Shruti memimpin muridnya yang rata-rata berumur dewasa. Wow, keren ya! Tristan Alif Naufal, bocah laki-laki asal Indonesia ini mulai menjadi bahan pembicaraan setelah videonya mengolah bola dengan apik beredar pada tahun 2012. Saat itu Tristan masih berusia 7 tahun. Kini di usianya yang ke-10, banyak prestasi yang telah diraih. Antara lain, dinobatkan sebagai Most Valuable Player di Ajax International Camp 2014, menjadi Best Player atau pemain terbaik pada 1v1 kategori. Selain itu, Alif juga berhasil meraih prestasi saat mengikuti Korver Netherlands Soccer Camp 2014 dengan menyabet trofi Korver Netherlands Master Skills 2014. Sungguh mengagumkan. Giulia Nostru dan Claudiu, dua bocah laki-laki asal Romania, Giulia Nostru 9 tahun dan Claudiu 7 tahun, membuat heboh dunia karena tubuhnya yang kekar. Ternyata keduanya diketahui memang sudah rajin berlatih angkat beban sejak usia 2 tahun. Berikut beberapa foto dari aksi kedua bocah tersebut. Anak kecil memang ternyata dia punya potensi di olahraga dan akhirnya dikembangkan dan kemudian bisa menjadi atlet. Cuman yang terakhir yang agak keker, kita lihatnya kayak Deddy Kobusier-Mini ya. Iya. Berotot gila. Bapak kalah loh Pak ototnya sama bocah yang dua itu. Bisa kebentuk gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan anaknya memang ternyata di usia muda itu prestasi olahraganya luar biasa, itu kalau ditelusuri itu ada genetiknya lah, ada darah dagingnya. Nah kalau Disti ini renang, apakah di atas kamu tuh ada yang jadi atlet nggak sih? Kalau atlet renang nggak, tapi nenekku atletik. Oh, atletik. Terus ibu saya juga pernah hoki. Terus paling itu sih. Dan kemudian kamu renang. Saya renang. Nah ini anak-anaknya nggak ada mau dijadiin atlet nih? Pengen, tapi tergantung mereka. Sekarang sih emang diarahin. Oh kamu arahkan? Diarahin, karena tetap kalau jadi artinya kalau olahraga itu memang harus dari mereka kecil ya kan? Itu memang setuju ya, kebiasaan harus olahraga itu dari kecil. Karena mereka badannya kan justru dibentuk itu dari kecil. Kayak misalnya balet pun harus dari kecil. Terus sepatu roda juga dari kecil. Berenang juga, karena kalau ada beberapa olahraga yang justru klimaksnya itu di remaja, di usia belasan tuh klimaks, nanti akan turun klimaks gitu. Enggak, olahraganya olahraga yang memang sebatas olahraga aja buat kebutuhan sang anak atau sudah diarahkan ke arah prestasi nih? Kalau bisa prestasi kenapa enggak? Tapi nggak ngoyo gitu ya. Kalau mereka nggak mau juga nggak apa-apa. Nah sekarang yang aku penasaran gini, sebenarnya secara kesehatan lah ya, secara ilmu benernya, secara medis, kalau misalkan kita arahkan anak-anak untuk berolahraga, tapi sampai seberapa serius sih supaya tidak mengganggu perkembangan mereka? Langsung saja saya akan invite seorang dokter cantik, Dr. Reza. Nanti bocah-bocah mau ditaruh di situ. Apa kabar? Hai cantik. Silakan duduk. Silakan. Di sini. Lucu banget. Duduknya di mana? Halo. Bebas. Ya, Mau oke. pangku-pangkuan juga boleh. Hai kakak. Halo. Nih kita tanya ya, kalau sebagai seorang dokter pasti sudah tahu kalau pola hidup sehat seperti apa. Tapi apakah dia menjalankan olahraga yang rutin bersama anaknya? Ya Iya, atau tidak? tetap olahraga rutin. Cuma karena tetap. dia masih kecil banget, saya lebih sering olahraga sendiri. Cuma kadang-kadang kalau lagi sama dia nih ngajak mainnya sekalian olahraga. Emang bisa ya ngajak main sambil olahraga ya? Aku nggak kebayang loh. Ya, bukannya dari dulu udah, sebenarnya orang-orang dulu juga udah ngelakuin itu kok. Kayak misalkan nih, contoh nih, kadang-kadang bapak sama anak gitu, ayo di sini nak. Terus yang main gini. Geng. Itu gerakan olahraga ya? Secara nggak sadar itu olahraga juga kan? Olahraga banget, apalagi anaknya udah berat.
Bebannya. Tapi kalau lumayan. sekecil gini emang nggak bahaya ya kok misalkan kita olahraga kita ajak sit up bareng, apa takutnya karena kita juga nahan tubuh akhirnya cengkramannya terlalu kuat, nggak bahaya ya? Justru kalau misalnya tiba-tiba anaknya udah segede gini, udah berat, itu malah yang mesti hati-hati. Karena kalau misalnya mulai dari kecil, kan bebannya nambahnya dikit-dikit. Aha. Kita udah mulai terbiasa tuh latihan ototnya. Tapi kalau sering gendong, udah tahu kan takarannya semana, akhirnya malah lebih efektif. Oh, Kecuali kalau startnya dari dia udah mulai Tahu-tahu berat. udah 10 kilo, ya sama Oh malah aja. PR memang ya. Berarti kalau 18 kilo lebih PR lagi. Ya bilangin istri lu belum apa-apa langsung mulai beban 18 kilo ya. Makanya dia langsung panggil tukang urut. Tapi sekarang sombong pemirsa, dia. aku penasaran, aku pengen nanya pendapat dokter nih. Ini kita punya sebuah VT. Nih VT anak memiliki badan six pack. Seperti apa? Kita lihat. Tubuh six pack? Sudah tidak mengherankan jika orang dewasa yang bertubuh six pack. Seperti apa ya jika anak-anak juga sudah memiliki tubuh six pack? Seperti Brandon Blake, bocah berusia 8 tahun asal Irlandia ini telah membentuk tubuhnya sejak tahun 2013 lalu dengan melakukan diet sehat. Tak lupa, ia juga rajin berolahraga dan melatih otot-ototnya setiap hari dengan mengangkat beban. Berikutnya adalah bocah berusia 10 tahun asal Georgia bernama CJ Center. Ia mulai rajin berolahraga sejak berumur 5 tahun ketika ia ingin mengikuti turnamen football. Melalui video, situs, dan televisi, CJ Center telah menginspirasi banyak anak di dunia. Siddharth Nigam, aktor cilik asal India ini juga tak kalah six pack loh. Di umurnya yang masih 14 tahun, Siddharth telah memiliki perut six pack, dada bidang, serta otot-otot lengan yang kokoh. Ia mengaku sudah suka berolahraga sejak umur 5 tahun, dan ketika berusia 6 tahun, ia mulai membentuk tubuhnya dengan dilatih oleh instruktur pribadinya. Gimana Pak Wendy rencana bikin kaki seperti ini Pak? Enggak lah, enggak. Dia merasa ditampar tuh. Enggak lah, gue gak merasa tampar. Udah normal ya aja itu. Kalau kayak gitu malah jadi pertanyaan buat saya, Dok. Kenapa? Bahaya gak sih kalau misalkan anak atau memang ada batasan nih, bolehlah dibentuk tapi usia segini. Sebenarnya kalau misalnya dia atlet ya, atau ada dalam pengawasan dokter, pengawasan pelatihnya Ya. gitu, sebenarnya udah ada takarannya sendiri dan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia nggak ada pengawasan, cuma Itu yang main bahaya asal ya. beban, angkat beban gitu, nah itu hati-hati karena masa pertumbuhan ya. Gua- Takutnya malah Iya. nggak bertumbuh ke atas lagi gitu, Betul. karena ada bebannya. Nah itu Tumbuh dia ke samping. makanya. Gue juga punya six pack. Ih bapak six pack dari mana? Yuk. Beneran nih gua kurang Gak underestimate, buka-buka. Emang puasa apa buka-buka? Bapak six pack dari mana sih? Gua dulu six pack, cuma pas tidur dicemilin atu-atu jadi tinggal satu. Jadi packnya hilang. Iya, Packnya hilang. Tapi teman-temanku dulu ya zaman waktu masih berenang, mereka kan masih ya sama lah kita seumuran 8 tahun itu memang badannya Oh kamu tuh dari 8 tahun ya? 7 sih waktu itu Dari dari 7 7 tahun. Cuman badannya emang pada jadi karena secara rutin dong olahraganya kan setiap hari. Dulu kalau kita latihan sehari aja 2 kali, pagi sama sore. Pasti otomatis akan lebih jadi badannya Otomatis dibanding anak-anak lebih jadi. usianya. Nah sekarang aku nanya, karena Disney sendiri udah olahraga dari umur 7 tahun. Yang kamu rasain sekarang sebagai orang dewasa, benefitnya apa sih? Metabolisme ya. Jadi kayak misalnya kalau kita sakit, kayak kemarin aja melahirkan, recovery-nya cepat. Gak gampang gemuk? Bukan nggak gampang gemuknya, tapi recovery dari luka itu juga cepat. Ah. Terus Daya tahan tubuhnya ya. daya lebih tahan kuat tubuhnya ya. lebih bagus. Oh, Kalau gitu. kata dokterku sih katanya karena dulu olahraga wati, Olahraga wati, ha? Jadi memang recovery-nya pasti otomatis lebih cepat. Kayak kemarin yang terakhir sesar juga gitu, lukanya juga sembuhnya jauh lebih cepat. Itu benefit yang sekarang kerasa. Oke. Ya. Nah sekarang katanya dokter ini aku dengar-dengar punya tips untuk praktek olahraga bersama anak. Boleh. Boleh dipraktekin nggak dok? Ini mungkin buat ibu-ibu yang sekarang lagi punya bayi. Alasan paling klise apa sih Wen kalau punya bayi nggak bisa Nggak bisa olahraga? olahraga. Ah, maksudnya? Kalau misalkan biasa kita punya bayi, Repot. itu mau olahraga, itu pasti alasannya apa? sempet. Nah Aduh, repot, repot, nggak iya, sempet, bener. nggak tega ninggalin anak. Masa kita asik sendiri, anak ditinggal. Itu dia. Padahal bisa diajak bareng. Kayak misalnya kita mau ngangkat anak aja nih, praktekin aja ya. Iya, praktekin aja deh. Kita mau ngangkat anak ya, angkat anak. Coba. Kamu kita pinjem dulu ya buat properti anak ya, dipraktekin ya. Sambil berdiri ya, boleh ya? Boleh, silakan. Kayak kita mau ngangkat anak aja nih. Aduh, Pada ikutan. ikutan. Ini angkat gue. Kita ada Anak baby, bayi ada baby. bukan anaconda. Maaf ya, anak gue udah gede, jadi gue angkat juga gini. Hati-hati ngangkatnya kalau misalnya kita ngangkat gini.
Kalau nggak kuat, ya pertama-pertama tangannya di sikunya ditempel. Ditempel. Nah, tapi kalau misalnya kuat, boleh diangkat ini. Baru kemudian ke atas, Ke atas. ke bawah. Sambil atur nafas ya? Iya, nafasnya buang pas paling berat. Jadi pas paling ke atas, buang nafas. Turun lagi. Dihitung 8 kali gitu. 8 kali. Anaknya Oh, senangnya gini. sambil bisa main. Sambil senyum. Anaknya sambil Ini kan Tapi- ngelatih otot nih, ngelatih otot bicep, tricep gitu kan. Oh iya betul. benar. Nah, bagian sini. Tapi lakukan di rumah ya. Kalau di Nah, pinggir ini nggak jalan boleh jadi kayak orang gini. gila nih begini nih. Ini nggak ngaruh. Jadi otot ininya nggak boleh gerak. Jadi Gini untuk doang nih, otot Pak. ini. Jadi yang gerak adalah Oh, Nah. oke. Nah. Oh bisa juga sambil gini kita main. main. Jadi lupa mana bayi nangis. Ayo. Oke, gerakan selanjutnya. Nah, Oh ini bisa juga ya. oke gitu ya. Oke. Ya udah, ini baru satu gerakan loh pemirsa. Kita masih punya banyak gerakan lainnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.